gue di dalam rumahnya Saroni anjing. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Gelombang demonstrasi besar yang melanda Indonesia pada akhir Agustus 2025 berubah menjadi salah satu peristiwa politik dan sosial paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Aksi yang berawal dari unjuk rasa menentang berbagai kontroversi anggota DPR, termasuk pernyataan-pernyataan yang dianggap merendahkan publik, dengan cepat meluas menjadi kerusuhan di sejumlah daerah. Puncaknya terjadi pada 29 dan 30 Agustus ketika massa tidak hanya menggelar aksi di depan gedung DPR RI, tetapi juga menyerang dan membakar gedung-gedung DPRD di beberapa provinsi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ribuan demonstran menerobos pagar gedung DPRD setempat. Pos jaga dibakar, kaca jendela dipecahkan, dan api menjalar ke ruang utama Dewan. Kobaran api dengan cepat meluas sehingga menimbulkan kepanikan. Menurut laporan AP News dan Reuters, sedikitnya 3 orang meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka ketika berusaha melompat keluar untuk menyelamatkan diri dari gedung yang terbakar. Beberapa staf dewan dan pegawai dilaporkan terjebak di dalam gedung pada saat kejadian. Kerusuhan tidak hanya terbatas di Sulawesi Selatan. Di Nusa Tenggara Barat, massa aksi juga membakar gedung DPRD provinsi. Berdasarkan laporan Antara dan Kumparan, bangunan utama dan ruang sekretariat Dewan mengalami kerusakan parah. Api melalap sebagian besar struktur gedung, meskipun tim pemadam kebakaran telah berusaha melakukan pendinginan. Selain dibakar, gedung DPRD NTB juga dijarah oleh massa dengan sejumlah perabotan dan dokumen penting hilang. Peristiwa serupa dilaporkan terjadi di beberapa wilayah lain di Jawa, termasuk Cirebon, Jawa Barat, serta Pekalongan, Jawa Tengah. Menurut Reuters, massa yang marah juga melakukan pembakaran terhadap fasilitas dewan di kedua daerah tersebut. Polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, tetapi upaya itu tidak sepenuhnya efektif karena jumlah massa yang besar. Gelombang protes ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap DPR. Menurut laporan Reuters, salah satu pemicu utamanya adalah pernyataan anggota DPR Ahmad Saroni yang menyebut bahwa orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Ucapan ini memperbesar kemarahan publik yang sebelumnya sudah terakumulasi akibat isu tunjangan dan gaya hidup mewah sejumlah anggota dewan. Selain itu, kematian seorang pengemudi ojek daring bernama Afan Kurniawan dalam aksi protes sebelumnya di Jakarta menambah intensitas kemarahan masyarakat hingga akhirnya meluas ke berbagai kota besar di Indonesia. Pemerintah pusat merespons dengan serius. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perintah langsung kepada aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan serta memastikan keamanan fasilitas pemerintahan di seluruh daerah. Ketua DPR Puan Maharani juga menyampaikan belasungkawa atas korban yang meninggal dan meminta agar aparat segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus pembakaran ini. Meskipun demikian, publik menilai bahwa peristiwa ini adalah sinyal kuat tentang krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Gelombang aksi yang berujung pada perusakan dan pembakaran gedung DPRD di berbagai daerah menunjukkan tingginya eskalasi konflik antara rakyat dan lembaga legislatif. Insiden ini dipandang sebagai momentum kritis yang menuntut adanya evaluasi serius terhadap komunikasi politik para pejabat dan transparansi dalam penggunaan kewenangan.